Ikan jurung atau yang lebih dikenal dengan ikan semah adalah ikan air tawar yang berasal dari Indo-Australia dan anak benua India. Ikan ini juga sering dikenal dengan nama ikan dewa, ikan kancera, ikan tambra, dan ikan batak atau lebih dikenal dengan ikan merah di daerah Tapanuli Selatan. Ikan yang masih sekerabat dengan ikan mas ini populer sebagai bahan pangan kelas tinggi. Jenis ikan jurung yang biasa dijumpai dan dikonsumsi di Indonesia adalah jenis Tordauronesis, Tortambra, Tortambroides, dan juga Torsoro. Bagi orang Batak sendiri dikenal dengan nama ihan Batak atau ihan merah. Dinamakan ikan Batak karena ikan ini lazim digunakan dalam suatu prosesi adat sebagai simbol kesuburan dengan harapan kepada keluarga yang diberikan panganan dari ikan jurung ini akan berketurunan banyak, baik laki-laki dan perempuan, dan mendapat rezeki sebagaimana perilaku ikan jurung tersebut yang sifatnya membaur beriring-iringan. Zaman dahulu ikan ini dipercaya sebagai ikan yang diperuntukkan untuk raja-raja Batak sebagai makanan khas. Wajar saja, kebanyakan orang di luar sana tidak terlalu mengenal ikan yang satu ini. Ikan ini hidup di sungai-sungai beraliran deras di pegunungan dan populasinya kini sangat terancam akibat penangkapan yang berlebihan. Oleh sebab ini, Bapak Marihot Anton Sihombing mengembangkan budidaya ikan jurung agar habitatnya terhindar dari kepunahan. Saat ini sudah ada sebanyak 16 petak kolam yang mampu menyuplai 30-an ribu bibit ikan jurung setiap tahunnya. Adapun jenis ikan jurung yang dibudidayakan di sini ialah jenis Tortambroides dan juga Tordauronesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari P2MKP Amfibi yang terletak di Desa Parangancat Sisoma, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kita bergerak di bidang budidaya perikanan yaitu ikan jurung. Selain kita berbudidaya, kita juga mengadakan pelatihan dan permagangan bagi siswa prakerin, SMK, institusi pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat, serta perguruan-perguruan tinggi dan binaan-binaan dari perusahaan-perusahaan swasta. Ya, ikan jurung ini adalah ikan yang mempunyai nilai sangat tinggi bagi masyarakat Batak karena dia mempunyai nilai sosial budaya yang cukup tinggi dan merupakan ikan yang hampir punah dan karena terlalu banyak penangkapan sehingga ikan ini begitu mahal dan susah dicari. Tapi saat ini kita tidak perlu lagi risau karena di desa kita ini kita sudah menemukan cara membenihkan dan mengembangbiakkan ikan ini seperti ikan-ikan yang lain. Begitu. Kita berbudidaya ikan jurung ini sejak tahun 2004 hingga sekarang. Kita sebenarnya berawal dari kegaduhan pikiran kita, kegundahan pikiran kita karena kita melihat di alam ikan ini sudah hampir punah karena racun, strum, dan lain sebagainya. Maka berawal dari situ kita punya ide, punya inisiatif bagaimana agar ikan ini kembali berkembang dan lestari. Maka kita upayakanlah bagaimana caranya agar ini bisa kita pijahkan sebagaimana layaknya ikan-ikan yang lain. Dengan upaya dan susah payah kita mengadakan observasi selama 5 tahun, alhamdulillah kita sudah bisa melaksanakan pemijahannya. Angka kematiannya tidak terlalu tinggi karena memang ikan ini tidak rentan dengan penyakit. Ikan ini bisa dibilang tahan dengan cuaca. Yang penting jangan sampai debit airnya berkurang. Kalau debit air terus mengalir panjang tahun, mudah-mudahan penyakit yang timbul pun tidak banyak pada ikan jurung ini. Untuk memulai budidaya ikan jurung ini, yang pertama harus kita siapkan kolam. Kolam harus kita persiapkan secara standar.
Terus sumber air harus mengalir secara terus-menerus sepanjang tahun. Kualitas dan suhu air terjaga. Terus kita memelihara ikan ini harus memberi pakan 3 kali sehari dengan ukuran 3% dari massa ikan bagi 3, pagi, siang, sama sore. Terus pakan tambahan bisa dari daun-daunan seperti daun singkong, daun pepaya, buah pepaya, jagung, biji karet, atau biji-bijian yang mengandung saripati. Itu cocok untuk makan tambahan. Dan nilai ekonomisnya sangat tinggi. Apabila kita membudidaya ini, mudah-mudahan ekonomi akan terangkat. Begitu kira-kira, Pak. Untuk kolamnya sendiri, Pak, kita butuhkan ukuran berapa, Pak? Ukuran tidak menentu, itu tidak menjadi patokan. Kalau untuk pendederan, kita upayakanlah kolam yang lebih besar. Kalau untuk pendederan, kalau untuk kolam induk, kita tidak butuh besar-besar, hanya seperti kolam kita ini aja. Atau ukuran 5x10 pun sudah bisa. Nah, untuk calon induk dan persiapan calon induk, sama, 5x10 pun sudah bisa. Jadi kita nggak harus mencari kolam yang lebih besar, tidak. Yang penting ketersediaan airnya itu ada terus-menerus sepanjang tahun. Itu yang lebih utama. Nah, ini Pak yang saya maksud tadi kan seperti hulu. Ini dia, Pak. Kita buat pintu air seperti ini. Apabila ikan jurung ini mau berpijak, dia pasti naik ke sini. Nah, setelah ikan naik, itu akan kita tangkap di sini, Pak. Kita tangkap. Seterusnya kita bius. Setelah kita lakukan pembiusan, ikan betinanya sudah betul-betul pingsan, kita lakukan stripping, mengeluarkan telurnya. Setelah telur keluar, baru kita stripping lagi jantan untuk mengeluarkan sperma. Setelah telur diaduk dengan sperma di dalam baskom, dibersihkan dan dibilas, selanjutnya kita bawa ke akuarium, tempat penetasan. Dan situ kita tetaskan telur selama 4 hari. Setelah menetas, kita biarkan terus sampai ukuran larva menjadi 2-3 cm di dalam bak akuarium. Nah, begitu kira-kira prosesnya, Pak. Nah, ini dia hatchery kita, Pak. Ini namanya hatchery indoor. Sekarang posisinya lagi kosong, Pak. Tapi setelah yang dijelaskan tadi, setelah induk itu kita stripping, telurnya ada di dalam baskom, udah kita bilas, udah steril dia, baru kita masukkan. Kita masukkan ke dalam akuarium. Nanti di sini dia 4 hari menetas. Setelah menetas, itu kita biarkan. Setelah dia umur yang ke 4 tambah 18 hari, baru kita kasih apa dia? Artemia. Setelah makan Artemia, nanti sesudah dia mulai besar lagi, kita kasih dia makannya apa namanya? Pelet tepung sampai dia umur 2 bulan ataupun ukuran 2-3 cm. Setelah ukuran segitu dia udah cukup kuat ikan ini, baru kita lepas ke kolam biasa untuk didederkan dan dibesarkan. Begitulah prosesnya kira-kira, Pak. Selain untuk dijual guna dikonsumsi, UPR Amfibi ini juga memiliki program pelepas liaran ikan jurung secara mandiri dan juga bekerja sama dengan beberapa instansi. Pelepas liaran adalah bentuk kesadaran Bapak Anton Sihombing guna menjaga ekosistem ikan jurung agar tidak punah di sungai-sungai habitat asli mereka. Kita ada program pelepas liaran ke sungai-sungai.
samping kita melaksanakan sendiri-sendiri, juga kita ada kerjasama dengan tambang emas Batang Toru, Pemprov, kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara. Begitu kira-kira. Tujuan kita untuk menkonservasi sungai-sungai kita karena memang ikan ini hampir punah ya di sungai-sungai yang ada karena masifnya pengambilan yang tidak teratur dari masyarakat seperti setrum, racun, bom dan sebagainya. Untuk antisipasinya itulah kita lepaskan ke sungai-sungai yang ada di daerah Sumatera Utara ini, begitu ya. Usaha budidaya ikan jurung ini dipelajarinya secara otodidak sejak tahun 2004 lalu. Bapak Anton Siombing mengharapkan masyarakat Tapanuli juga mampu mengembangkan budidaya ikan jurung ini dikarenakan nilai jualnya yang sangat tinggi. Sekarang, Unit Pembenihan Rakyat atau UPR Amfibi Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan telah diakui secara nasional. UPR Amfibi ini telah mendapatkan sertifikat dari Kementerian Perikanan dan Kelautan Republik Indonesia. Kami sangat berharap kiranya masyarakat di desa kita ataupun umumnya di Kabupaten Tapanuli Selatan agar membudidayakan ikan jurung ini. Karena kalau ini sama-sama kita budidayakan, pasarnya akan makin besar, nilai ekonomisnya sangat bagus, dan akan mengangkat perekonomian masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan. Kami berharap agar masyarakat ikut ambil bagian dalam budidaya ikan jurung ini, supaya ikan ini menjadi lestari dan merupakan menjadi ikon dari Kabupaten Tapanuli Selatan. Begitu kita berbicara Kabupaten Tapanuli Selatan, orang yang ada di benak masyarakat dari luar Kabupaten Tapanuli Selatan adalah ikan jurung. Itu harapan saya ke depannya, Pak. Kita terbuka belajar untuk siapapun. Kita sangat berharap banyak yang berminat dan memulai usaha ini. Apapun keinginannya, apapun yang ingin dia gali tentang budidaya ikan jurung, akan kita berbagi dengan senang hati, begitu kira-kira, Pak. Untuk penutupan Pak, boleh disebutkan lagi ini namanya Pak, nama Bapak, nama ini dan alamatnya Pak ya. Ya. Dan himbauan dan himbauan sekali lagi. Ya. Kami berharap kepada masyarakat Tapanuli Selatan kiranya agar membudidayakan ikan jurung ini dan sama-sama kita lestarikan, karena memang ikan ini sangat bernilai tinggi bagi masyarakat Batak ataupun Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan kami akan terbuka bagi siapapun warga masyarakat yang ingin belajar ke P2MKP Amfibi dengan saya, nama Mariot Anton Siombing, Desa Padang Lancat Sisoma, Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Horas. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, pada liputan video kali ini kita mencoba untuk meliput salah satu UMKM atau unit usaha yang dimiliki oleh masyarakat, yakni Bapak Mariot Anton Siombing. Pak Anton Siombing ini memiliki usaha di bidang perikanan, khususnya ikan jurung. Ikan jurung ini kalau di Pulau Jawa dikenal sebagai ikan dewa. Ya. Kalau di Tapanuli atau khususnya di Tapanuli Selatan, kita menyebutnya ikan merah yang biasanya hidup di sungai-sungai air deras. Nah, yang menarik pada usaha bisnis Pak Anton ini, beliau yang telah belajar secara otodidak dari 2004 dari ikan liar di
ikan jurung liar menjadi ikan jurung yang kemudian dapat dibudidayakan di kolam-kolam. Beliau melakukan rekayasa kolam sehingga mirip dapat sesuai karakter dengan alam, sehingga ikan jurung yang beliau atau ikan merah yang kami kenal itu bisa berbudidaya di kolam-kolam yang Pak Anton buat. Lokasi dari bisnis atau usaha Pak Anton ini berada di Tapanuli Selatan, di Kecamatan Batang Toru. Lebih lengkapnya nanti Bapak Ibu dapat menemukan alamat pada YouTube channel kita ini. Di deskripsi atau di akhir video ini ada alamat lengkap dan nomor kontak person bagi bapak-bapak yang ingin membeli ikan jurung segar atau bertanya lebih dalam lagi tentang ikan jurung atau ikan merah. Ini tentu dapat terbuka. Saya kira salah satu usaha rakyat di Tapanuli Selatan, yakni budidaya perikanan ini, pantas untuk kita kembangkan. Kita bapak-bapak ibu yang berada di luar Tapanuli Selatan ingin beli ikan dalam keadaan hidup, Pak Anton bisa kirim ikan itu dalam keadaan hidup, ya. Untuk acara-acara adat boleh, acara-acara pesta lainnya boleh. Memang ikan jurung ini hidupnya agak panjang, 3 tahun baru kita bisa panen. Oleh sebab itu perlu diselingi dengan budidaya ikan-ikan lainnya, apakah ikan mas, apakah ikan nila, ya, supaya kalau ikan nila dia bisa 4 bulan atau 5 bulan siklus panennya. Ikan mas juga begitu. Nah, sementara ikan jurung ini bisa 2-3 tahun baru kita panen. Tapi harganya sangat mahal. Oleh sebab itu saya menghimbau masyarakat lain yang berminat untuk membudidayakan ikan jurung atau ikan dewa atau ikan merah untuk di kolam masing-masing dengan terus belajar dan belajar sehingga potensi daripada bisnis ikan jurung ini semakin berkembang untuk kesejahteraan bersama. Saya kira demikian pengantar saya pada video ini. Mari bertekad untuk lebih maju ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam horas horas holas.